pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Pernahkah kita merenungkan suatu hari nanti kita akan tiba di akhir perjalanan waktu? Kalau dunia ini hanyalah tempat persinggahan sementara, mengapa kita masih mempertahankan dosa yang membuat kita semakin jauh dari Tuhan? Mari hari demi hari kita mau terus belajar berjalan dalam tuntunan ya Tuhan. Kita mau satu dalam doa mengawali pagi ini. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap kebaikan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Kami juga bersyukur kami boleh melewati tantangan di hari-hari kemarin dan menghantar kami sampai pada hari ini. Semuanya ada pimpinan dan penyertaan Bapa. Di pagi ini Tuhan kembali kami mau mengawali hari bersama dengan Tuhan. Kami rindu hari demi hari, kami terus merindukan Tuhan. Kami rindu hari demi hari, kami terus menanti-nantikan untuk memuji Tuhan, menikmati kebenaran firman Tuhan. Bahkan hati kami terus tertaut padamu Bapa. Di pagi hari ini Tuhan kami mau merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang mengubah kehidupan kami. Firman Tuhan yang berkuasa meneguhkan hati kami. Bahkan membuat kami optimis melihat setiap hal dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa, kami sambut firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Tema kita pagi ini adalah penyertaan Tuhan sampai di akhir waktu. Di dalam lubuk hati yang terdalam, apakah yang menjadi kerinduan hati Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Dan ketika waktu kita semakin mendekat untuk kembali kepadanya, apa yang menjadi permohonan kita? Menjelang kapal Titanic mulai tenggelam, para pemain musik memainkan lagu Makin Dekat Tuhan Kepadaku. Dan ada sebuah lagu lagi yang mereka mainkan di tengah gelora kepanikan, ketakutan, keputusasaan, teriakan, tangisan, rasa mencekam, dan kengerian yang sangat luar biasa. Lagu itu adalah Tinggal Sertaku. Sepenggal lirik lagu ini adalah hidupku surut, ajal mendekat, nikmat dunia hanyut melenyap, tiada yang tahan, tiada yang teguh, kau yang abadi tinggal sertaku. Siapa pencipta lirik lagu ini? Ia adalah pendeta Henry Francis Lyte yang lahir pada tahun 1793 dan wafat pada tahun 1847. Ia menuliskan lagu ini sekitar 3 minggu menjelang akhir hayatnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, banyak orang marah, kecewa, bahkan kepahitan ketika menghadapi pergumulan dalam kehidupannya. Bahkan yang sangat miris adalah munculnya berbagai pengajaran tentang teologi kemakmuran. Orang alergi dengan yang namanya proses. Orang selalu mencari yang instan dan gampangan. Orang begitu mudah pundungan dan ngambek sama Tuhan. Banyak orang yang selalu menginginkan mendapat yang terbaik dalam hidup ini, namun bukan dengan memakai cara Tuhan. Proses yang kita lalui dalam hidup ini bukanlah suatu hal yang buruk, bukan juga suatu hal yang fatal. Roma 5 ayat 3-5, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Melalui ayat ini kita diteguhkan, yang pertama, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Sebab proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita akan membawa kita pada next level. Ada berkat luar biasa yang sudah Tuhan sediakan. Kita bisa menyaksikan pengalaman iman yang telah kita lalui bersama dengan Tuhan. Kita mengalami kemenangan dalam sebuah pertandingan iman. Kita mengalami peneguhan Tuhan di saat kita harus melalui jalan kemustahilan secara manusia. Yang kedua, kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Kalau orang yang hidup di luar Tuhan akan mengatakan, hidup gue udah hancur, gak ada harapan. Tapi bagi anak Tuhan, setiap proses adalah untuk mendatangkan kebaikan, untuk membentuk karakter kita semakin disempurnakan. Tuhan sedang mengajar kita memiliki ketekunan dalam iman dan pengharapan. Yang ketiga,
Ketekunan menimbulkan tahan uji. Bapak Ibu Saudara, tidak ada hasil yang terbaik yang dapat kita raih tanpa melewati sebuah proses. Tidak ada ketekunan yang terbentuk menjadi bagian dari karakter kita tanpa kita mau belajar untuk setia berjalan bersama Tuhan. Hasil dari ketekunan adalah tahan uji, suatu hal yang luar biasa di mana seorang bisa mencapai level ini. Mengapa seorang bisa menjadi pribadi yang tahan uji? Karena ia telah ditempa untuk menjadi sosok yang kuat dalam Tuhan. Tanpa tempaan, seorang akan mudah menyerah, pesimis, dan tidak punya daya juang, bahkan menjadi orang yang kalah sebelum bertanding. Yang keempat, tahan uji menimbulkan pengharapan. Seorang yang berpengharapan adalah pribadi yang selalu antusias dan punya semangat untuk menjalani hidup. Ia tidak fokus pada kesulitan, tantangan, rintangan yang harus dihadapi, namun dia fokus pada Tuhan yang akan memampukannya menang melewati setiap perkara. Selama kita hidup, kita mengalami sebuah perjalanan panjang yang akan berakhir di suatu saat nanti. Namun di setiap proses yang kita lalui, penyertaan Tuhan selalu ada, bahkan sampai di akhir waktu. Apapun yang menjadi doa dan harapan kita akan terwujud indah pada waktunya. Seperti janji Tuhan bagi kita, pengharapan di dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Entah sampai kapan kita boleh diam dalam kemah ini. Entah kapan waktunya kemah kediaman ini akan dibongkar. Namun yang pasti Tuhan telah mempersiapkan tempat kediaman yang kekal dan abadi, tempat terbaik di mana kita akan diam dengan tentram. Penyertaan Tuhan sempurna sampai selamanya. Henry Francis Lyte, pencipta lagu Tinggal Sertaku, dia adalah sosok hamba Tuhan yang begitu setia sampai di akhir hidupnya. Sekalipun dia banyak mengalami tempaan dan mengalami banyak tantangan, namun kasihnya kepada Tuhan tidak pernah pudar. Dia bahkan menyaksikan bagaimana penyertaan Tuhan sungguh sangat luar biasa sampai di akhir kehidupannya. Karyanya yang luar biasa lewat pujian yang diciptakan menjadi peneguhan bagi banyak orang yang sedang merasa kesepian, sendirian, ketakutan, bahkan dilanda berbagai persoalan. Pujian yang diciptakan dari hati membuat banyak orang tersentuh dan imannya sungguh-sungguh bertumbuh di dalam Kristus. Lewat pujiannya, dia mau memberitakan tentang kasih Tuhan yang selalu tinggal serta dalam kehidupannya. Tuhan Yesus memberkati. Hanya satu kerinduanku, kehidupan yang terus disempurnakan bersama dengan kasih-Mu. Kami rindu terus lekat padamu, menikmati kerinduan yang dalam akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Tak tahu sampai kapan hari hidupku, akhir hayatku ini tidak menentu. Namun yang pasti perjalanan hidup ini berakhir di suatu saat nanti. Sebelum hari akhir hidupku tiba, sebelum semua kesempatan tiada, ku kan berjuang dalam pertandingan iman, mengakhiri dengan kemenangan. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti bataku, sesuai rancangan semula. Serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku berteman di hadapan Bapa. Hanya satu kerinduanku, kehidupan yang terus Engkau sempurnakan dari hari ke hari.
terus lekat padamu, merindukanmu di setiap waktu di kehidupanku, menikmati indah hadirmu. Ku tak tahu sampai kapan hari hidupku, akhir hayatku ini tidak menentu. Namun yang pasti, perjalanan hidup ini berakhir di suatu saat nanti. Sebelum hari akhir hidupku tiba, sebelum semua kesempatan tiada, ku kan berjuang dalam pertandingan iman, mengakhiri dengan kemenangan. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti bataku, sesuai rancangan semula. Serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Terima kasih Tuhan, kerinduan akan Engkau biarlah semakin hari semakin dalam. Rindu akan hadir-Mu, rindu akan penyertaan-Mu di sepanjang jalan yang kami lalui. Kerinduan untuk terus berkenan di hati-Mu Bapa. Ku tak tahu sampai kapan hari hidupku, akhir hayatku ini tidak menentu. Namun yang pasti, perjalanan hidup ini berakhir di suatu saat nanti. Sebelum hari akhir hidupku tiba, sebelum semua kesempatan tiada, ku kan berjuang dalam pertandingan iman, mengakhiri dengan kemenangan. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula. Serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Terima kasih banyak Bapak untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh selalu kami renungkan setiap pagi. Terima kasih banyak Bapak, firman-Mu yang memberikan kekuatan bagi jiwa kami, firman-Mu yang menyegarkan bagi jiwa kami, firman-Mu yang terus meneguhkan setiap langkah kehidupan kami. Bapak, terima kasih Tuhan betapa Engkau menyertai kami dalam setiap perjalanan hidup kami. Dari mulai kami lahir terus dalam perjalanannya sampai pada akhirnya kami menutup mata, penyertaan Tuhan akan selalu Tuhan nyatakan dengan sempurna. Bapa, pada pagi hari ini kami menyerahkan setiap pergumulan kami di dalam tangan Tuhan. Bagi setiap kami yang sedang melewati proses, biarlah kami melihat proses ini adalah sebagai bagian dari pembentukan yang terbaik dalam hidup kami. Bahkan di dalam proses ini Tuhan tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Dan hasil akhir dari proses ini adalah hasil yang terbaik yang sungguh-sungguh sudah Tuhan persiapkan buat kami. Terima kasih banyak Bapak, kami menaruh setiap beban apapun dalam hidup kami.
Kami mau belajar untuk percaya bahwa penyertaan Tuhan sungguh amat sangat sempurna bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kembali kami mau mengawali hari ini bersama dengan Tuhan. Dan tetap Tuhan, kami rindu tuntunan tangan kasih-Mu yang menyertai sepanjang kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.